Pak nanti pointernya Pak. Oh iya. Kan belum di ini. Enggak, ini bisa ya? Ini Bisa. mereka juga bisa lihat juga langsung. Iya, jadi yang ditampilkan di audiens yang monitor ini. Nah, enggak, dengan pointer ini mereka juga bisa tahu bahwa kita tahu. Oh, tahu. Oke. Nanti mereka coba. Nah, ini. Nanti mereka juga lihat ini. Ngelihat pointernya itu. Oke, sip. Mulai aja. Silakan dibuka. Opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dan Belum di Ahmad. Udah kedengaran itu? Tes. Oke. Masuk. Oke. Kalau gitu langsung aja deh ya. Daripada nunggu ya. Oh dia. Oke. Satu kan? Iya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dan hadirin yang terhormat. Selamat datang di hari kedua acara peningkatan kapasitas RK tahap 2 Learning Program Sanitasi Pedesaan Padat Karya tahun 2020. Hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi, kalau di NTT berarti selamat siang. Oke, angkat tangan bagi yang selamat siang. Oke, dengar ya. Oke, sip. Ya, oke teman-teman. Kita saat ini akan mencoba memasuki tentang manajemen keuangan. Manajemen pengelolaan keuangan. Kenapa manajemen pengelolaan keuangan ini demikian penting? Karena manajemen pengelolaan keuangan ini adalah bagian dari LPJ. Bagian dari laporan pertanggungjawaban. Oke, teman-teman? Dengar ya? Oke. Nah,
slide-nya bisa? Langsung saya yang ngatur slide-nya saya sendiri bisa? Oke. Sip. Nah, ini teman-teman juga udah punya ya, udah punya slide-nya ya. Untuk bahasan ini adalah ya. Nah, ini dasar hukumnya. Dasar hukumnya tadi udah teman-teman udah bisa baca sendiri karena sudah ada di udah dapat materinya. Nah, oh sini. Oh belum. Oke. Nah, ini penggunaan dananya. Jadi bapak-bapak mungkin bisa membaca dari apa yang sudah didapat juga, bapak-bapak atau ibu-ibu. Oh, saya manggilnya bapak-bapak, ibu-ibu atau mbak-mbak apa mas-mas nih? Apa abang-abang? Oke ya. Jadi kita santai aja, kalau ada yang mau ngopi silahkan ngopi, kalau ada yang mau sambil nyemil silahkan nyemil. Kita santai. Tapi harus serius. Nah, materi apa namanya? Keuangan yang dibiayai oleh negara ini saat ini adalah tujuannya adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Penggunaannya pertama, paling utama adalah membangun toilet secara utuh. Individual ya, membangun toilet secara utuh, toilet individual itu secara utuh dari mulai bangunan sampai ke sumur resapannya pun ada. Bidang resapannya ada. Jadi bangunan, toiletnya, tangki septik, dan resapannya. Itu komplit. Itu yang pertama. Prioritas pertama. Prioritas kedua adalah jika bangunannya sudah ada. Ya, bangunannya juga sudah ada, maka itu prioritas kedua. Ya. Lalu kalau misalnya prioritas ketiga adalah jika bisa digabungkan dengan toilet-toilet lain, atau yang penting atasnya doang, bawahnya ya, atasnya nggak boleh. Jadi yang boleh dibangun adalah yang bawahnya, artinya bawah tuh tangki septik dan resapannya. Baru tahap yang selanjutnya adalah TSP, yaitu tempat sampah pedesaan, baik individual maupun komunal. Nah, di sini mungkin semua sudah pencairan ya, pencairan tahap 1 ya teman-teman ya. Nah, pencairan tahap 1 sudah, maka sekarang ini yang diterima oleh teman-teman KSM adalah 70%. Karena cuma 2 kali yaitu 70 dan 30. Nah, 70% itu yang sudah diterima. 70% dari 300 kalau nggak salah ya, kalau Sandes tuh. Nah, ini berubah-ubah sendiri ya? Oh, oke. Oh, bentar. Ini otomatis berubah. Jadi antara saya ngomong dengan slide-nya lebih cepat slide-nya. Oke. Manual. Terus. Nah, oke nih ya. Oke. Jadi kebutuhannya adalah ini ya. Kebutuhannya adalah terus lagi, Mas. Bisa dulu. Nah, oke. Nah, ini laporan pertanggungjawabannya yang dibutuhkan pada saat setelah penarikan di bank ya. Penarikan di bank itu karena kita teman-teman sudah buat RKM dan sudah buat RPD, ya, rencana penggunaan dana. Nah, pada saat mau penarikan, kan sudah cair nih uangnya di bank KSM, lalu belum bisa ditarik oleh KSM. Nah, pada saat mau ditarik oleh KSM, butuh namanya RPDB yang sudah diverifikasi oleh fakapnya masing-masing. Nah, RPDB itu bisa minimal 3, bisa 4, bisa dan seterusnya. Kenapa hal itu dibikin aturan seperti itu? Karena kita berharap teman-teman KSM itu tidak memegang
hand on cash-nya terlalu besar. Cash on hand-nya terlalu besar, sorry. Cash on hand-nya terlalu besar. Sehingga dengan tidak ada uang cash di tangan yang terlalu besar, tidak mudah ada supaya tidak ada selisih atau selisip gitu ya, selisip dalam hal anggaran tadi. Sehingga pertanggungjawabannya lebih mudah. Nah, kita harapkan begitu. Nah, sekali lagi ini teman-teman, saya agak sedikit mengingatkan teman-teman, kenapa ini kita ulas terus-terusan, kenapa ini KSM ini sangat kita minta untuk bisa mempertanggungjawabkan keuangannya dan segala macam. Karena perbedaannya antara KSM yang dahulu, tahun-tahun sebelumnya, mungkin teman-teman udah pernah jadi TFL sebelumnya. Tahun-tahun yang sebelumnya itu TFL, SK-nya adalah SK dari kelurahan. Betul kan? Ada yang udah pernah jadi TFL sebelumnya? Bisa unjuk jari? Oke, kalau ada yang belum pernah yang sudah pernah jadi TFL sebelumnya, dengar nggak? Halo? Dengar ya? Oke. Nah, kalau sebelumnya yang TFL sebelumnya sudah tahu, pasti mereka tahu bahwa KSM yang sebelumnya itu diangkat atau di SK-kan oleh kelurahan, oleh kepala desa. Tapi sekarang KSM itu di SK oleh KPA, betul kan? Nah, di SK oleh KPA. Hal itu menyebabkan prosesi pemeriksaan yang dahulu itu terputus sampai di PPK atau di balai, kalaupun turun ke bawah itu KSM hanya sebagai saksi, itu sekarang terperiksanya sampai di KSM dan TFL. Jadi demikian sangat pentingnya laporan pertanggungjawaban ini. Oke ya, jadi itu kenapa saya minta supaya teman-teman memahami persis bagaimana sangat amat pentingnya sebuah pertanggungjawaban. Karena walaupun bagus kegiatan ini baik, tapi pertanggungjawabannya jelek, ujung-ujungnya akan jadi masalah. Oke, kita kembali. Nah, dana ini ya, bisa teman baca sendiri, ini dana ini adalah dana yang dibiayai oleh DIPA dan lain sebagainya. KSM ini udah pernah. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Ini dana ini sebetulnya dibagi 3 item. Pasti teman-teman semua udah tahu. Ya. Di sini ada 3 item. Pertama adalah minimal 60%. Ada kata-kata di sini minimal, ya, 60%. Artinya dengan kata-kata minimal ini bisa lebih, ya. Terusnya, yang 60% ini adalah bahan untuk material. Lalu ada kelompok kedua adalah maksimal bantuan upah pekerja. Kata-katanya maksimal, artinya ini adalah paling besar. Paling besarnya 30%. 35%. Artinya ini bisa kurang dari 35%. Ya. Nah, jika memang yang minimal tadi membutuhkan tambahan anggaran, itu bisa diambil yang 35%. Nah, sedang yang ketiga, kelompok ketiga adalah maksimal 5%. Nah, saya harap yang 5% yang 5% ini tidak terlalu diutak-atik ya. Karena memang anggarannya sangat kecil. Pemanfaatannya sangat luas, ya. Pertama, yang digunakannya adalah kegiatan rembuk warga tahap konstruksi. Ingat, di sini ada kata-kata tahap konstruksi. Oke ya teman-teman? Artinya, yang 5% ini hanya bisa dimanfaatkan untuk rembuk warga pada saat mau konstruksi. Bukan rembuk warga pada saat kemarin. Pada saat mau bikin KSM, pada saat rembuk warga sosialisasi, termasuk membuat stempel dari KSM. Jadi itu tidak masuk tidak masuk ke dalam item 5%. Artinya itu semua masuk ke dalam swadaya masyarakat. Tidak bisa diganti, artinya ini tidak bisa terusnya itu saya utang boleh nggak gitu ya.
itu dihutang nanti diganti besok boleh nggak? Nggak boleh, nggak bisa. Itu tidak bisa diganti, artinya itu tidak masuk poinnya yang ada di yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Oke ya. Kedua adalah alat tulis kantor. Ya teman-teman, alat tulis kantor. Ingat, alat tulis kantor. Artinya kalau alat tulis kantor itu adalah sesuatu yang habis pakai. Ya. Jadi bukan sesuatu yang bukan peralatan kantor. Kalau peralatan kantor seperti kayak printer dan lain sebagainya itu adalah peralatan kantor. Tapi alat tulis kantor adalah sesuatu yang habis pakai. Lalu bagaimana kalau misalnya cartridge-nya isi dari printer? Boleh, karena itu habis pakai. Ya, dibeli. Lalu ketiga, pembuatan dokumen LPG. Nah, pembuatan dokumen atau ngeprint LPG. Ya. Nah, itu boleh ngeprint LPG. Tapi yang RKM kemarin kan biaya juga tuh kemarin, yaitu tidak bisa dibebankan ke 5%. Oke ya? Nah, lalu ada kampanye K3 sekarang ditambah dengan perlengkapan K3, sekarang ditambah dengan perlengkapan untuk penunjang COVID, untuk supaya tidak COVID ya. Seperti kayak hand sanitizer atau tempat cuci tangan, lalu termogan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dimasukkan ke sini. Lagi. Lalu nah di sini kampanye, di sini ada kampanye. Lagi Mas di yang tadi. Nah, kampanye, papan informasi ya, spanduk, ini adalah konsep untuk kampanye, sosialisasi dan lain sebagainya. Itu bisa dipakai untuk kampanye, sosialisasi PHBS dan lain sebagainya. Itu bisa dipakai. Termasuk untuk konsumsi rembuk warga pada saat sosialisasi kampanye tadi, boleh dipakai. Tapi yang artinya yang dilakukan sekarang ya. Nah, lalu transport untuk ke bank, untuk penarikan dana. Transport untuk ke mungkin ke provinsi, atau kalau misalnya harus ke provinsi atau ke rapat di ke kabupaten, itu juga bisa dipakai. Besarannya berapa? Besarannya disesuaikan. Jangan terlalu besar, karena anggarannya tidak cukup. Oke? Terus, Mas? Intinya di situ adalah kegiatan ini bisa yang bisa di-cover adalah kegiatan yang setelah pencairan. Artinya setelah dana pencairan. Dana itu cair ke banknya KSM. Pertanggal itulah yang bisa di-cover ke belakang. Oke ya. Nah, ya terus Mas tadi. Tahap 1 sebesar 70%. Saya rasa teman-teman semua udah pencairan semua ya. Pencairan tahap 1. Nah, pencairan tahap 1 ini harus sudah ada RKM-nya. RKM yang sudah diverifikasi. Termasuk situ harusnya ada RPD-nya. Jadi ada RKM yang sudah diverifikasi dan RPD-nya. Ya. Nah, baru nanti yang kedua, tahap 2-nya harus ada LPJ tahap 1 ya, yang sudah diverifikasi, dan juga nanti ada fisik minimal 60%. Serta satu lagi yang paling penting adalah ada 50% bangunan yang sudah siap pakai. Ya, 50% dari total yang akan dibangun. Misal total yang akan dibangun 40 unit toilet. Artinya di situ minimal 50% yang sudah siap mau dipakai, yang sudah commissioning test, ya, yang sudah siap untuk dimanfaatkan. Oke, lanjut. Nah ini RPD ya. RPD itu adalah dana yang, jadi RPD ini adalah sebetulnya dana untuk penyusunan dana, teman-teman udah pada tahu pastinya, penyusunan anggaran yang disesuaikan dari
RAB. Lebih detail lagi darinya di RPD. Ya kan, detail. Lalu RPDB adalah item mana yang akan diambil pada saat ini. Pada saat penarikan pertama, poin mana yang akan dipakai. Jadi jangan sampai teman-teman tuh salah. Misalnya, harusnya barang yang akan dibeli itu pada saat nanti pencairan atau masih 2-3 minggu lagi. Tetapi kita masukin ke penarikan termin 1, RPDB 1. Itu percuma. Dan yang malah kebalik. Malah yang seharusnya duluan, malah ambil atau ditaruh di RPDB 2. Karena kenapa? Nanti pertanggungjawaban RPD-nya itu harus sesuai dengan apa yang ditulis. Padahal pemanfaatannya beda nanti. Artinya, wah harusnya saya beli, contoh ya. Contoh harusnya beli K3, perlengkapan K3. Tapi perlengkapan K3 itu ditaruhnya di RPDB 2 misalnya ya. Misal ini yang gampangnya aja. Padahal dibutuhkan untuk mulai dari awal konstruksi. Nah, itu harus diperhatikan. Jangan sampai nanti mentang-mentang asal aja bikin RPDB-nya, karena nanti pertanggungjawaban dari setiap RPD ya, itu sesuai dengan RPDB-nya. Jadi pas RPDB 1, ya itu yang harus pertanggungjawabannya RPDB 1 yang sudah dicatat. Padahal di situ ada sesuatu yang masih belum dibutuhkan, atau malah yang sudah harusnya dibutuhkan tidak ada di situ. Jadi teman-teman harus perhatikan dengan baik. Oke? Selanjutnya. Nah ini ya. Jadi RPDB-nya harus sudah verifikasi nanti ya sama Paskap. Oke, terus lanjut. Nah ini materai, saya rasa teman-teman sudah paham artinya materai. Materai ini untuk yang 250.000 ke bawah bisa teman-teman itu tidak pakai materai, tapi yang 250.000 ke atas sampai 1 juta, cuman 99,99 tidak 1 juta bulat ya. Karena 1 juta bulat itu udah masuk ke 6.000, itu pakai 3.000. Nah, 1 juta ke atas sudah pakai yang 6.000. Oke. Nah, kembali ke saya akan nggak apa-apa, itu lanjut aja situ. Saya hanya akan mengulas sedikit tentang nanti karena di sini ada laporan ya itu tadi aja Mas. Oke. Nah, di sini ada apa itu yang terdiri dari LPJ. LPJ itu apa aja, item apa aja yang ada dalam LPJ. Item yang ada dalam LPJ adalah pelaksanaan fisik tadi yang 1, 2 dan lain sebagainya. Nah, ya, saya akan mengulas sedikit tentang Barjas. Ini nanti akan ada Barjas, ada bagiannya lagi, tapi saya akan mengulas sedikit tentang Barjas. Teman-teman, selama ini mungkin nanti akan ada tulisannya juga di sini. Barjas mungkin yang teman-teman lakukan selama ini, yang kemarin dilakukan itu masih belum Barjas, hanya baru survei. Nah, oleh sebab itu nanti akan ada perubahan di RAB-nya kalau ada Barjas. Pasti nanti akan ada perubahan RAB. Nah, dengan adanya perubahan RAB itu nanti harus disesuaikan pada saat RPDB 2-nya, karena nanti harus disesuaikan tuh, ya kan? Jadi harus ada penyesuaian, karena nanti yang akan dipertanggungjawabkan adalah yang sesuai dengan RAB yang sudah ada Barjasnya. Artinya sudah ada penyesuaian. Itu aja ya, saya hanya mengingatkan. Nah, LPJ itu adalah bentuk dari pengawasan dan pengendalian. Siapa yang mengawasi dan siapa yang mengendalikan. Ya kan? Nah, yang mengawasi dan mengendalikan adalah KSM. Ya. Yang mengawasi dan mengendalikan KSM, karena KSM lah yang punya kewenangan, diberi kewenangan oleh KPA. Jadi yang mengendalikan dan mengawasi adalah KSM. Teman-teman TFL adalah membantu sifatnya. Ya, teman-teman TFL. Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh KSM bersama TFL. Jadi KSM yang membuat,
pertanggungjawabannya itu bersama TFL. Karena nanti akan ada verifikasi dari TFL. Nah, laporan pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan tahapannya. Tadi LPJ 1 ada tahap 1 yang 70%. LPJ 2 nanti tahap 2. LPJ 2 baru bisa ditarik kalau ada LPJ 1, ya. Nah, LPJ itu disampaikan ke PPK dan verifikasi baru nanti ada pencairan tahap berikutnya. Nah, ini yang tadi saya bilang LPJ ini terdiri dari 3 bagian, yaitu laporan pelaksanaan fisik, laporan pelaksanaan administrasi keuangan, dan Barjas. Oke, dilanjut Mas. Nah, ini yang Barjas tadi yang saya bilang. Saya akan ulas sedikit Barjas, walaupun nanti akan diulas di Barjas selanjutnya. Ya. Yang teman-teman kemarin lakukan, itu adalah baru di yang berita acara survei. Ya. Sedangkan yang 2 sampai seterusnya itu belum teman-teman lakukan. Kalau misalnya teman-teman saat ini masih belum belum konstruksi, belum masuk ke konstruksi. Ini baru, jadi yang ini nih, yang 1, yang 2, 3 ini belum, ya teman-teman. Nah, undangan, jadi kenapa harus ada Barjas? Karena pasti ada penyesuaian. Yang teman-teman survei kemarin tokonya, itu teman-teman toko itu tidak tahu berapa volume, berapa kebutuhan dari program yang akan teman-teman bangun sekarang. Ya, kebutuhan materialnya berapa banyak, toko nggak tahu. Toko baru tahu setelah RAB jadi, ya kan? Begitu RAB jadi, diverifikasi oleh Faskap dan oleh PPK, RKM jadi, baru itulah ketahuan. Volumenya berapa, besarnya, banyaknya berapa, segala macam ketahuan. Oleh sebab itulah, itu yang harus disampaikan juga ke toko. Toko yang kemarin kita survei. Atau silahkan toko lainnya mana terserah, ya, kita survei. Untuk kita mengetahui kesanggupan, satu yang harus kita lakukan, kenapa itu penting? Pertama, kita mengetahui seberapa perubahan harga jika teman-teman jika teman-teman nanti Barjasnya tadi ketahuan volumenya, ya. Misalnya sudah ketahuan volumenya, berapa banyak nanti yang dibutuhkan, ada perubahan hargakah dari yang ditawarkan oleh toko, ya kan? Nah, setelah itu kesanggupan dari toko itu sendiri. Sanggupkah toko itu untuk menyediakan barang-barang tersebut dengan jumlah dan volume yang sama yang kita butuhkan? Ya kan? Nah, itulah pentingnya Barjas. Oleh sebab itu, semua ada di sini. Ya kan? Penawaran dari pemasok, berapa nilainya? Lalu surat kebenaran usahanya, benar nggak dia memang pemilik usahanya? Jangan-jangan hanya sebagai calo mediasi. Nah, berita acara ini yang nentuin adalah nanti KSM dan bagian si Barjasnya, ya, dan diketahui oleh TFL. Lalu surat pernyataan ganti rugi, ini kenapa ada ini? Karena jikalau nanti yang ditawarkan harganya ternyata tiba-tiba penawaran harga itu dia salah, kita nggak salah, tidak boleh disalahkan kitanya. Wah, misalnya dia setelah dia hitung, saya berani nih dengan harga sekian, tiba-tiba pas di tengah jalan setelah lagi dibangun, dia ngomong, waduh ternyata saya rugi nih, tokonya ngomong gitu. Atau contoh misalnya mau bangun atap, pakai atap baja ringan, hitungan dia sekian, ternyata pas dihitung dia salah hitung. Nah, itu kita nggak bisa terusnya, wah ya silahkan boleh diganti, nggak boleh. Itu sesuai, karena itu tidak bisa, memang itu sudah kontraknya demikian, ya. Nah,
surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan. Nah, ini yang penting juga, karena kenapa? Penyediaan dari volume dan besarnya material yang dibutuhkan. Kita akan merasa aman, teman-teman KSM dan teman-teman TFL juga akan merasa aman, secure, kalau memang barang dan barang materialnya tadi sudah disediakan oleh toko. Toko itu sudah bersedia untuk menyediakan. Contoh misalnya semen. Pernah terjadi misalnya waktu itu di NTB. Di tengah jalan semen itu susah. Tapi karena memang sudah ada kesanggupan dari toko menyediakan, nyari di mana-mana, pokoknya dia dapat. Harus dapat. Karena sudah ada kesanggupan dari toko untuk menyediakan material tadi. Ya, itu pentingnya di situ. Nah, sedangkan kalau SPK ini untuk yang nilainya di atas 50 juta, artinya satu itemnya 50 juta. Ya. Lalu dokumen faktur barang ini juga kalau misalnya untuk yang sifatnya pabrikan, biasanya itu ada faktur dan segala macam. Dokumen pengantaran barang oke lah. Lalu catatan harian untuk nih pelaksanaan fisik ya. Di sini banyak ada catatan harian, direksi ya. Nah, saya nanti tidak akan membahas secara detail, hanya saya ingin ingatkan adalah tentang dokumentasi kemajuan fisik. Itu teman-teman harus memfoto atau memvisualisasikannya di titik atau angle yang sama. Angle itu angle atau titik ya, atau melihatnya, bukan angle nama orang ya. Di sana mungkin ada yang namanya angel nih. Oke. Jadi misalnya posisinya, contoh misalnya posisi toiletnya di sini, foto pertama di sini. Nah, foto keduanya nanti yang berikutnya untuk kemajuan fisiknya, posisinya juga di sini. Di sini misalnya pertama di sini dan di sini misalnya ya. Nah, berikutnya juga di sini dan di sini. Di angle yang sama supaya nanti ada perkembangan dari perubahan fisik tadi atau kemajuan fisik itu terlihat. Berapa persennya? Ya, itu jadi harus di situ. Karena suka salah tuh, teman-teman. Kemarin pernah salah. Dia pada saat 0 diambilnya di sini. Pada saat 25% ngambilnya di tempat lain, sehingga nggak bisa tergambar. Ya, oke. Lalu next. Nah, ini adalah yang laporan keuangannya. Laporan keuangan harus ada RPD. RPD itu kemarin harusnya dibuat pada saat pencairan RKM dan RPD. Ya. Lalu RPDB ini digunakan untuk pada saat nanti penarikan. Jadi ada pencairan. Pencairan itu adalah dari KPPN ke rekening KSM. Penarikan itu adalah penarikan dari rekeningnya KSM ke tangan KSM. Ya. Jadi mungkin saja sudah dicairkan, tapi belum bisa ditarik karena masih diblok oleh balai karena lagi nunggu RPDB-nya. Ya. Jadi RPDB-nya, ya tadi RPDB itu kalau minimal 3 kali, RPDB 1, 2, dan 3. Nah ini dalam laporan keuangannya nanti harus disertakan nih, RPD 1, RPD 2, RPD 3-nya. Ya, laporan. Lalu permohonan penarikan dana, surat permohonan penarikan dana. Ya. Nah itu biasanya SPM nanti adanya. Surat penarikan ini yang buat ini, kalau surat permohonan penarikan dana itu biasanya Faskap nanti, karena diverifikasi sifatnya. Ya, sifatnya verifikasi dari Faskap. Nah, ini buku bank. Catatan buku bank. Catatan buku bank itu kita catat sendiri, misalnya gini. Sorry, bisa saya ini. Bentuknya nanti ada di sini, saya nanti sebelum kita lewat dulu aja. Buku bank itu nanti kita bikin formatnya itu sesuai dengan formatnya yang ada di bank. Yang ada di buku bank. Paham ya teman-teman ya? Kalau buku bank formatnya seperti apa? Nah, itu bikin formatnya seperti itu nanti bisa. Nah, satu lagi adalah buku kas umum. Buku kas umum ini adalah pencatatan setiap kali KSM atau bendahara mengeluarkan uang. Jadi setiap KSM atau bendahara mengeluarkan uang harus dicatat di buku kas umum. Ya. Lalu buku operasional.
Buku operasional ini adalah memilah, tetap buku kas umumnya dicatat, tapi buku operasional ini adalah memilah dari buku yang bukan bagian dari operasional, bukan bagian dari konstruksi, mana aja. Fungsinya apa? Ada buku bantu operasional ini, karena untuk kita bisa memantau, teman-teman bisa memantau, apakah biaya operasional tadi tidak melebihi dari 5%. Paham ya? Jadi bisa untuk memantau teman-teman bahwa anggaran yang dikeluarkan pada operasional ini tidak melebihi dari 5%. Nah, lalu ada buku swadaya. Buku swadaya ini manfaatnya adalah untuk mencatatkan berapa swadaya masyarakat yang sudah diberikan. Nah, salah satunya yang harus dicatat adalah tadi pembuatan stempel, terusnya makan minum pada saat rembuk warga, pada saat pembuatan KSM, itu masukin aja nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari swadaya masyarakat, ya. Dan laporan penggunaan dana, LPD. Laporan penggunaan dana itu adalah di situ tercantum laporan penggunaan adalah kwitansi dan nota yang sesuai dengan penarikan. Misalnya penarikan pertama 70 juta. Nah, 70 juta itulah ketahuan laporan penggunaan dananya berikut sama kwitansi dan notanya. Ya. Bersama. Nah, ini RPD, teman-teman. RPD mungkin teman-teman sudah tahu ya, RPD itu seperti apa. Terus RPDB terus saja. Nah, ini buku KSM, buku bank ini, nah, buku bank, sorry, dibesarkan ini, bisa? Nah, di sininya. Jadi buku bank ini bisa ngeliat ke sini, ntar? Bisa ya, oke. Buku bank ini formatnya sama kayak formatnya di bank, ya. Di sini ada tanggal, ya. Terusnya nomor bukti, ya. Di situ ada nomor buktinya. Bukti itu adalah nomor slip biasanya, ya. Di sini keterangan, utat uraian. Lalu di sini penerimaan. Kalau di bank biasanya debit kredit, tapi di sini tulisannya penerimaan dan pengeluaran. Lalu di sini keterangan. Saldo, sorry. Saldo. Nah, jadi itu aja. Jadi di sini tanggal, nomor buktinya apa? Nomor bukti itu adalah slip biasanya, slipnya. Nomor bukti kalau misalnya baru terima, nomor buktinya tanggal, nomor buktinya adalah nomor bukti dari SP2D-nya, ya. Nah, uraiannya apa? Penerimaan atau transfer dari KPPN, transfer. KPPN sebesar berapa? Misalnya 70% dari 300 berapa ya? 180-an ya? 180 juta. Saldonya 180 juta. Ini buku bank. Nah, nanti pas pada saat penarikan, ditulis ini penarikan. Tanggal penarikan, di sini ada buku buktinya, kan nanti ada slipnya. Buktinya nanti penarikan RPDB 1. 1 ya. Berapa di pengeluaran sini. Saldonya berapa. Nah, termasuk nanti catat ini adalah misalnya ada administrasi. Buktinya administrasi bank. Administrasi bank, misalnya di sini ada administrasi bank. Ya, catat pengeluaran administrasi bank. Jadi gitu. Jadi sesuai dengan apa yang ada di buku bank. Oke ya. Nah, itu adalah buku bank. Berikutnya adalah yang contoh di untuk kas umum. Ya, kas umum, teman-teman. Ya, di sini kas umum, ya, ada nomor, tanggal dan sebagainya. Di sini ada nomor, ya.
Di sini nomor, tanggal, ya. Di sini ada uraian, ya kan? Di sini ada nomor bukti, penerimaan, pengeluaran, saldo, ya. Nah, nomor 1, tanggal berapa, uraiannya adalah ambil dari bank, pengambilan dari bank. Ya, nomor buktinya apa? Nomor buktinya slip dari bank. Ya, nomor bukti slip dari bank. Nomornya slip dari bank. Lalu penerimaan berapa? Misalnya penarikan pertama 70 juta, ya 70 juta. Saldo 70 juta. Ya. Lalu kedua, misalnya beli barang. Contoh beli APD. Ya. Nomor 2, tanggal berapa? Misalnya beli APD. Nah, pada saat beli APD, teman-teman kan ngeluarin kwitansi tuh. Ya kan? Pada saat ngeluarin kwitansi, teman-teman catat nomor kwitansinya. Nomor kwitansi itu harus urut. Nomor kwitansi yang dikeluarkan oleh KSM atau dibantu oleh TFL nanti itu harus urut. Misalnya, jangan ngikutin kecuali kalau misalnya nomor kwitansinya ngeluarin toko. Kita nulis yang di sini adalah nomor kwitansi toko. Tapi kalau misalnya KSM yang mengeluarkan, itu harus urut. Misalnya, toko nggak ngeluarin kwitansi, kita yang ngasih kwitansinya, nomornya urut. Urut tuh misalnya gini, 01. Karena ini adalah beli APD adalah operasional, kita tulis misalnya OP, biaya operasional. Strip, tanggal berapa, bulan apa, misalnya bulan 7, strip 2020, misalnya contoh. Ya, nah ini pengeluarannya misalnya beli APD tadi 1 juta misalnya. Nah, berarti sisanya adalah 69 juta. Nah, lalu berikutnya misalnya 3, tanggal berapa? Di sini beli material. Beli material. Tulisnya langsung 02. 02 karena ini adalah untuk material, ya kan? Konstruksi, ya ini biaya konstruksi, BK misalnya. Misalnya, kasih aja contoh itu. Nanti kita biaya konstruksi, lalu tanggalnya 7 tetap bulannya 7 2020. Misalnya di sini 18 juta misalnya. Nah, berikut. Ya. Jadi urut ininya nomornya yang ada di kwitansinya itu urut. Ya, kalau yang ngeluarin adalah KSM. Tapi kalau misalnya tiba-tiba pas pada saat kita beli, misalnya contoh misalnya beli besi atau kerangka baja. Kerangka baja itu kan biasanya belinya di langsung tukang baja kan, ada kan khusus. Nah, itu biasanya dia mengeluarkan faktur dan juga mengeluarkan ada nomor kwitansinya, ada kwitansinya. Yang udah. Nah, itu yang dicatat nomor kwitansinya dia beli, ya. Jadi itu. Jadi nomornya harus urut kalau yang di buku besar. Nah, ini adalah buku kas umum. Jadi buku kas umum itu adalah semua pengeluaran dan penerimaan dari setiap dari KSM itu harus dicatat. Semua detail. Ya. Ada di sini biaya untuk transportasi, segala macam itu dicatat semua. Ya. Beli rokok, catat. Kalau menggunakan dana ini beli rokoknya, gitu kan? Harus dicatat semua, ya kan? Beli kopi, catat. Emang kalau misalnya itu harus ini masuk ke Mamin, misalnya makan minum untuk rebuk warga, masukin sini, ya, dimasukin semua di sini. Nah, setelah masuk sini semua, kalau hanya buku kas umum aja, kita nggak bisa kontrol. Kita tidak bisa melihat apakah biaya operasional tadi sudah melebihi 5% atau belum. Karena padahal di situ panduannya biaya 5% itu adalah maksimal biaya operasional adalah maksimal 5%. Oleh sebab itu adalah butuh buku bantu. Ya. Sorry. Nah.
buku bantu. Nah, di buku bantu tadi sederhana aja. Ya, tulis teman-teman di sini. Di sini ada nomor, tanggal, ya, uraian, lalu bukti, nomor bukti, ya. Lalu di sini pengeluaran, ya. Lalu di sini, ya, pengeluarannya bisa satuan, bisa ditambah dengan satuan juga bisa, tapi pengeluaran aja. Di sini akumulasi, ya. Nah, misal nomor 1 di sini tadi beli APD, tanggal berapa APD. Nomor buktinya sekian tadi. Nomor buktinya ini harus sama dengan nomor bukti yang tadi ya. Yang ada di kas umum. Ini nomor buktinya harus sama. Ya, nomor buktinya yang ada di buku bantu operasional tadi itu harus sama dengan apa yang ada di kas umum. Nomor buktinya sekian tadi. Nilainya berapa? Misalnya 1 juta tadi. Akumulasinya 1 juta. Beli apa lagi? Misalnya 2 di sini transportasi. Transport ke bank, ya, ke bank. Nomor buktinya berapa? Kwitansinya misalnya 200.000. Nah, akumulasi sini 200 tambah 1 juta tambah 200 jadi 1.200.000. Ya. Jadi ini akumulasinya, penjumlahan dari ini jumlah berapa. Nah, setelah nanti di total di sini berapa? Baru ketahuan nanti. Melebihi nggak kapasitas maksimal misalnya 5% dari 300 juta kurang lebih 15 juta ya. Nah, apakah ini lebih daripada 15 juta? Kalau lebih berarti ada yang salah. Harus dikeluarin. Jadi ini adalah untuk kontrol buku bantu operasional ini, untuk kontrol apakah biaya operasional tadi sudah melebihi dari yang seharusnya. Ya, gitu teman-teman. Nah, demikian. Nah, ada lagi namanya buku swadaya. Buku swadaya masyarakat nyaris samalah seperti ini. Ya, bentuknya. Bisa di ini. Buku swadaya. Jadi paham ya teman-teman ya. Oh, buku swadaya. Ini nyaris samalah seperti ini bentuknya, buku swadaya masyarakat. Nah, buku swadaya masyarakat ini adalah dicatat semua yang masyarakat berikan tanpa menggunakan anggaran yang disediakan. Contoh tadi misalnya, masyarakat ternyata membuat lubang sendiri untuk tangki septik. Nah, teman-teman tinggal menghitung kira-kira kalau buat lubang tadi, itu teman-teman membutuhkan anggaran berapa? Misalnya 500.000 biayanya. Dicatat di sini misalnya nih, ini kita hapus ya, ini hapus ya. Ini jadi buku swadaya misalnya. Nah, misalnya buku swadaya nih udah. Satu buku swadayanya adalah pembuatan lubang. Tanggal berapa buat lubang. Lalu nomor bukti nggak usah ada karena memang tidak ada kwitansinya kan, nomor bukti nggak usah. Nilainya berapa nih? Nilainya diperkirakan sama teman-teman sama TFL kira-kira berapa untuk biaya itu? 500.000 misalnya. Berarti teman-teman masyarakat sudah swadaya kurang lebih sekitar 500.000. Dicatat. Kemarin sebelumnya bikin stempel ke SM. Berapa nilainya bikin stempel ke SM? Misal 100.000. Catat 100.000. Jadi di sini 500 berarti udah 600.000. Ya. Kalau ada buktinya, syukur bisa disertakan. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Artinya ini swadaya masyarakat tercatat sudah seberapa banyak masyarakat itu melakukan swadayanya sendiri. Jadi dikonversikan ke dalam rupiah. Misalnya dia menyediakan makanan pada saat konstruksi
masyarakat tuh ngasih makan, minum segala macam. Nah itu dikonversikan, bisa masukin aja, nggak apa-apa. Itu adalah bentuk swadaya masyarakatnya. Ya, jadi itu. Oke, saya rasa untuk materinya itu kita masuk ke area tanya jawab kita santai aja tanya jawabnya. Mau tunjuk tangan terusnya langsung ngomong boleh, melalui chatting bisa, silahkan teman-teman. Kita masih ada waktu 1 jam, silahkan. Bisa di-unmute sendiri. Oke, bisa di-unmute sendiri kok. Silahkan nanti bisa ngomong sendiri, unmute. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tadi ada beberapa yang macam ya katanya dari Manggarai Timur, Belum cairan tahap 1. ya, di Manggarai Timur, Pak Siandoro. Ya, saat ini prosesnya sampai mana udah kalau boleh tahu? Pak siapa namanya? Pak Maksi Siandoro. Berarti pencairannya belum pencairan? Sudah pencairan. Halo? Ayo ya, halo, silakan Pak, silakan. Maksudnya begini Bu, bukan pencairan, tapi penarikan dana bank tahap 1. Kalau pencairan Oke. Nah, penarikan itu kan dilakukan harus sudah ada RPDB-nya dulu, Pak. ya, siap. Jadi RPDB-nya, tadi saya bilang RPDB-nya Bapak menyiapkan bersama dengan KSM. Dan jangan sampai salah, Pak ya. Jadi menetapkan RPDB 1 itu jangan sampai salah penetapan, artinya posisi yang seharusnya dibangun atau seharusnya dibutuhkan pada saat tahap 1 ini apa aja udah dimasukin. Semua dimasukin aja nggak apa-apa. Ya, misalnya tadi APD atau misalnya contoh ya, ini sebagai contoh aja APD atau misalnya mau bikin slope atau segala macam gitu ya. Saya nggak tahu persis masalah konstruksinya nanti seperti apa, mungkin Bapak yang lebih tahu untuk konstruksinya. Tapi pokoknya masukin jangan sampai salah, karena kenapa? Kalau sampai salah, repot di LPD-nya, repot di LPJ-nya nanti. Apalagi di penggunaan dananya. Karena kenapa? Penggunaan dana oke, tapi di LPJ-nya susah. Karena kenapa? LPJ itu harus mengikuti RPDB, Pak. Oke ya, Pak ya? Paham ya? Jadi RPDB itu jadi patokan LPJ-nya nanti. Jadi kalau misalnya tiba-tiba belinya yang lain, nanti jadi pertanyaan, ini kok beli yang lain gitu kan? Padahal RPDB-nya di dalam bentuk RPDB-nya ini. Gitu Pak, kira-kira. Ada tambahan Pak. Iya Pak, silakan. Silakan Pak. Coba kita perhatikan antara format ini dengan format yang ada di materi ini Pak. Iya, Kaitan itu pembukuan. Apa? Masalah apa Pak? Format di pembukuan dan dari materi ini dengan di juknis yang di penandatanganan ada perbedaan di bagian bawah. Yang mana tuh Pak? Boleh aja, bisa aja nggak apa-apa ada perbedaan. Saya yakin yang di ini ya, di buku bantu ya Pak ya? Contoh di LPD saja Pak, itu kan yang tanda tangan di sini, PSL, KSM, dan Paskan. Oke, buka itu, coba. Bisa dilihat. Saya bisa, ntar saya cek juknisnya ya. Lampiran 5.17 halaman 153 di lampiran 5.17 ya, sorry. halaman 153 Oke, coba lihat di yang tadi RPD di materi LPD di materi ya. Mau dipakai silahkan, yang mana silahkan Pak, yang gampangnya aja kalau saya sih bilangnya. Kenapa? Coba liatin sini. Terus yang tadi contoh LPD. Terus. Nah ini bawahnya lagi, bawah paling, bawah satu lagi. Terus terakhir ada LPD. Nah ini oke. Ini kan Pak.
diperbesar. Ya, Pak. Ya, diperbesar. Bedanya apa Pak dengan yang di Juknis? Saya Juknisnya kebetulan nggak pegang nih. Bentar. Oh, iya. Kalau di Juknis ya kan Pak, hanya ada 3 orang yang tanda tangan di situ. Oh, yang tanda tangan Pak ya? Ya, ya. Itu dengan Paskap. Sementara di materi ini berdiri lagi. Ada Paskap. Ada titel pemberdayaan TNI, bendahara KSM, ketua KSM, sama diverifikasi oleh Paskap. Ya. Nah, maksudnya, Mana yang mau dipakai gitu kan Pak? ya, ya. Oke. Nah, kalau yang di Juknis memang itu masih kita melihat masih terlalu simpel Pak ya. Artinya LPD ini harusnya memang sudah diverifikasi oleh Paskap Pak. Minimal sebetulnya Pak, minimal itu satu TFL, 2 KSM, dan 1 Paskap minimal tuh. Paling tidak. TFL salah satu, mau TFL pemberdayaan atau TFL teknik. Biasanya TFL teknik kalau kita mintanya, bukan pemberdayaan. Kalau pemberdayaan itu nanti urusannya ke masyarakat sebetulnya sih, artinya ya. Nah, apa namanya, KSM-nya 2, bendahara dan ketua KSM, betul. Nah, diverifikasinya memang harus diverifikasi oleh Paskap. Paskap itu memverifikasi karena kenapa? Karena nanti akan bertanggung jawab atas ini semua Paskap. Paskap lah yang punya hak jawab nanti pada saat ditanya oleh pusat, gitu istilahnya. Paskap itu punya hak jawab. Jadi oleh sebab itu Paskap harus tahu. Seperti itu Pak untuk LPD-nya. Ya. Jadi hanya tambah kalau yang di sorry maaf saya itu lagi. Kalau yang di Juknis itu kan cuma 3. KSM 2 sama TFL 1 ya kalau nggak salah ya. Ya, ya. Ya kan? TFL teknik biasanya. Nah, kita tambah 1 lagi aja itu Paskap. Jadi itu aja. Nggak usah sampai 22 TFL sebetulnya, gitu istilahnya. Oke ya? Lanjut Pak. Iya silahkan. Ya, yang berkaitan dengan format diverifikasi umum tadi Pak. Iya ya. Hah? Apa kita bisa tambah di kolom penerimaan dan pengeluaran itu bisa di kolom penerimaan misalnya ada di situ Pak APD sama INKAIN bisa tidak Pak supaya In-kind. jelas. Ya. Oh, di buku kas umumnya. In-kind itu adanya Pak nanti. In-kind itu masuknya bisa di buku kas umum juga boleh kalau udah ditarik. Tetapi in-kind itu masuknya di buku bank Pak. Jadi di buku bank, sorry saya jelasin dulu ya. Kan ada dana in-kind ya. Nah, ini buku bank nih Pak. Buku bank ini buku bank ya. Buku bank ini adalah formatnya sama seperti kayak yang ada di bank nih Pak. Formatnya sama kayak yang ada di buku bank. Ya, yang di buku kecil itu kan bank tuh. Nah, formatnya sama. Nah, nomor 1, ini salah saya. Harusnya nomor 1 di sini adalah in-kind. Ya kan? In cash, bukan in-kind ya. In cash. In cash dari KSM. Berapa in cash KSM-nya kalau untuk pemberdayaan? Kemarin waktu rekening itu 250.000. 250.000. Berarti di sini in cash-nya 250.000. Penerimaan 250.000, ada saldo 250.000. Berarti begitu masuk uang transfer dari KPPN, misalnya 180 juta, ya 180 juta tambah 25.000 di saldonya. Begitu Pak. Masuknya di buku bank. Iya kan? Maksudnya tadi bukan itu INKAIN, itu INKAIN INKAIN swadaya tenaga dan material tadi Pak. Oh, swadaya. Ya. Maksudnya swadaya yang Bapak bilang tadi, bukan in cash ya, in-kind ya. In-kind misalnya masyarakat mau misalnya ngasih tehel atau apa ya, ngasih keramik misalnya, contoh begitu ya. Terus swadaya penggalian. Penggalian. Oke. Itu masuknya di ini, Pak. Di buku kas umumnya masuk, tetap buku sorry. Enggak, di buku kas umum enggak usah masuk.
Di buku kas umum nggak usah masuk, karena buku kas umum ini hanya untuk pengeluaran cash. Cash aja Pak. Jadi pengeluaran cash yang memang diterima. Jadi setiap KSM, misalnya gini, KSM menerima uang dari bank sebesar misalnya 70 juta. Yang dicatat di buku kas umum itu hanya yang senilai 70 juta. Ya Pak ya. Nah, sedangkan buku bantu yang tadi saya bilang adalah untuk yang swadaya, ini terpisah sendiri. Karena ini tidak masuk ke buku kas umum. Ini hanya untuk memudahkan kita, buku bantu ini, untuk memudahkan kita apakah masyarakat mengeluarkan atau ada in kind, ada swadaya. Selain in cash yang tadi ya, yang 250.000 ya Pak ya. Jadi selain 250.000 tadi, ada lagi nggak swadaya masyarakat? Nah ini adalah bentuk swadaya, buku swadayanya. Tidak dimasukkan ke dalam buku kas umum. Jadi nggak usah masuk ke buku kas umum, karena buku kas umum ini adalah khusus untuk pengeluaran-pengeluaran yang cash, yang ada dari bank ini. Paham ya Pak ya? Maksud saya Pak, sengaja kasih dana untuk tidak kurang dana ini banyak. Ya, gimana? Nggak dengar Pak? Nggak dengar. Coba sekali lagi. Kurang dengar? Saya sengaja Tanya. bertanya ke sini Pak, karena kita punya desa ini ada kesepakatan untuk mengurangi HOK dari HOK normal, Pak. Misalnya HOK normal kita punya 80, lalu 40-nya dalam bentuk uang cash yang kita bayarkan ke masyarakat, 40-nya merupakan bentuk swadaya mereka dari masyarakat itu. Oke, ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam buku swadaya. Nah, buku yang masukkan swadaya tidak dimasukkan itu. Nah, nanti ada kelebihan dana kan berarti Pak mungkin? Iya. Nah, kelebihan dana itu bisa kan ada kelebihan dana dari HOK kan? Betul nggak Pak? Ada kelebihan dana, maksudnya begini Pak. HOK realnya sesuai dengan harga daerah atau harga kebiasaan masyarakat itu 80.000 per hari. Oh ya, ya. Sekarang dibayar. Karena mengingat ini menyampaikan ada kesepakatan supaya HOK cukup dibayar 40.000. Oke, siap. Paham. Ya, paham. Ya. Oke, ya, nggak apa-apa. Jadi yang 40.000 itu masuk ke buku swadaya. Sedangkan yang 40.000 itu HOK masuk ke buku bank, buku kas umum. Jadi dipisah Pak, ya. Jadi nggak usah dimasukin ke buku kas umum bahwa ini swadaya, nggak usah. Jadi swadaya itu masuk. Jadi ada dua nanti nggak apa-apa. Artinya teman-teman nanti bisa kebaca pada saat nanti membuat laporan keuangan. Ini swadayanya baru masuk. Di sini nggak ada contoh nanti. Sebetulnya harusnya ada contoh laporan keuangan. Laporan keuangan itu nanti bentuknya, tar dulu. Laporan keuangan tuh nanti akan bentuknya seperti ini Pak. Di sini, ini laporan keuangan ya, laporan keuangan. Di sini ada penerimaan. Ya, penerimaannya misalnya tadi 180 juta. Ya. Di sini pengeluaran ada. Nah, pengeluaran di sini ada lagi. Di sini pengeluaran yang di material. Pengeluaran nanti yang non material, yang operasional. Ya. Lalu di sini ada lagi, di sini namanya. Di sini swadaya masyarakat. Nah, pada saat ini di jumlah ini harusnya segini. Ini 180 juta misalnya ya. Ini jumlah. Ini nanti ada penambahan. Jadi nanti pada saat laporan keuangannya swadaya masyarakat dimasukkan ke sini. Berapa nilai swadaya masyarakatnya? Misalnya ada 40 juta swadaya masyarakatnya. Udah masukin swadaya masyarakatnya. Tercatat sini swadaya masyarakat 40 juta. Gitu Pak, di laporan keuangannya. Ya. Jadi masuk dalam laporan keuangan ada swadaya masyarakat. Ya.
tercatat swadaya masyarakat. Jadi jumlah program ini dibiayai berapa jumlahnya? Berarti sekitar 220 juta. Nah, sekian. Yang dibiayai oleh negara adalah ini. Ya, paham Pak ya? Nanti di laporan keuangannya ada. Di akhir biasanya laporan keuangannya pada saat nanti biasanya itu nanti setelah pas LPJ terakhir. Maka itu nanti dicatat itu semua. Oke Pak ya? Paham Pak ya? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi? Ada, halo. Halo? Ya, ya. Pak. Iya. Halo, selamat siang, Pak. Siang. Ya, gimana? Halo? Ya, Selamat ya, siang. selamat siang. Ya, perkenalkan nama saya Vivi Sungaji, SPL Pemberdayaan dari Manggarai. Ya. Yang mau saya tanyakan, ini berkaitan dengan tadi soal tanda tangan Pak, mungkin saya sambung sedikit. Untuk 2020 untuk lampiran juknisnya tanda tangan itu memang di situ ada TPLT pemberdayaan, hanya tidak adanya ketua KSN saja. Beda dengan format yang disajikan oleh Bapak. Itu yang pertama. Terus berkaitan dengan peningkatan kapasitas, kita kan ada peningkatan kapasitas berkaitan dengan pelatihan tukang dengan pengelola. Itu kan tidak ada biayanya. Apakah kita bisa ambil siasati dari dana OPS 5% non-fit itu? Apakah bisa? Itu pertanyaan yang kedua. Terus berkaitan dengan buku-buku yang ada di KSM, itu kan ada Coba beberapa dilihat buku. yang tadi Apakah pelatihan kita- yang 5%. Bentar Pak. Saya mau yang 5% ini. Ya, silakan. Yang ketiga lagi Pak, yang berkaitan dengan buku-buku yang ada di KSM itu kan ada buku-buku, jadi kita bisa pakai tidak buku, maksudnya buku folio yang kita buat sendiri, buku bank, buku kas umum, buku swadaya OPS itu kita buat, artinya bahwa KSM itu punya buku, maksudnya mengisi buku. Terus kop pengeluarannya Pak, kop pengeluarannya itu kan di situ hanya ada tanggal, uraian, nomor bukti, penerimaan dan pengeluaran. Pada saat pengeluarannya kita bisa uraikan tidak di buku kas umumnya KSM itu contoh begini, pembelian bahan dan alat, upah dan upah, terus ada OPS. Artinya dia lebih terperinci pada saat pencatatan di buku kas umum dan disusunnya dengan kota dan kwitansi. Itu terus untuk untuk kita yang PPL ini kan kita hanya pegang laporan keuangan ya Pak, yang tadi Pak jelaskan itu laporan keuangan. Terus untuk nomor bukti Pak, mungkin nomor bukti saya pemikiran saya bahwa nomor bukti itu bahwa nomor urut pada saat kita terima uang, artinya bahwa dia maksudnya uang masuk. Kalau kita terimanya kita pengeluarannya uang, berarti itu uang keluar. Ya, bisa. Ini pemikiran saya saja Pak kalau Oke. nomor bukti. Kalau nomor bukti. Terus berkaitan dengan berkaitan dengan tadi ada pembukaan rekening dengan stempel Pak bilang tadi kan taruhnya di buku swadaya. Kalau saya pernah mencoba, maksudnya sebelum itu saya mencoba bahasa taruhnya di buku kas umum Pak. Maksudnya begini Pak, pada saat kita buka rekening otomatis kan di situ sudah ada tercatat buku bank di situ sudah ada tercatat, dan buku stempel ini saya taruhnya sebagai bentuk hibah dari desa di buku kas umum. Itu bisa saja dia ada nota, bisa saja tidak ada nota. Artinya kan itu swadaya dari masyarakat atau dari desa. Itu yang maksudnya yang saya buat. Ini saya kira share saja. Ya, boleh. Oke. Itu beberapa hal yang mungkin yang saya tanyakan ke Pak. Mungkin itu saja Pak. Oke. Ya, terima kasih Mbak. Oke, tadi apa pertanyaan pertama? Ada yang nyatet nggak tadi? Tanda tangan. Oh, tanda tangan. Oke, iya. Tanda tangan. Oke. Tanda tangan tadi. Kenapa tanda tangan saya bilang tambahnya adalah Faskap. Ya. Memang di Juknis tidak ada, tapi kenapa saya minta ada Faskap? Karena Faskap lah nanti yang akan punya hak jawab ke balai, terutama nanti dia akan memverifikasi
Karena fungsi dari Faskap salah satunya adalah memverifikasi pertanggungjawaban itu. Karena ini anggarannya anggaran APBN yang diserahkan ke balai, jadi Faskap mempunyai kewenangan untuk memverifikasi. Berarti Mbak ya? Jadi ada Faskap, tanda tangan Faskap. Oke. Nah, terusnya yang kedua tentang apa tadi? Bukan. Maaf, Pak. Iya. Iya. Maaf, minta maaf, Pak. Maksudnya saya, kalau verifikasi oleh Faskap itu sudah ada antara lampiran Juni 2020 dengan yang tadi yang slide yang Pak tampilkan. Iya. Maksudnya di situ yang bedanya, ketua KSM-nya 2020-nya tidak ada, dia 2019-nya yang ada. Jadi yang mau kita pakai yang kalau sebaliknya menurut saya itu pakai juga ada ketua KSM. Iya, benar. Ketua KSM ada. Menjawabnya. Oh iya, mungkin saya kemarin agak ini. Iya. Iya. Jadi memang ketua KSM-nya harus ada, Bu, betul. Jadi betul Ibu, ketua KSM harus ada karena yang bertanggung jawab itu ketua KSM itu kan ketua KSM, bendahara dan sekretaris itu satu paket itu istilahnya ya. Nah, jadi kalau sekretarisnya tidak ada, Pak. Iya enggak. Artinya gini. Yang bertanggung jawab itu adalah ketua dan bendahara untuk pengeluaran uang, ya. Nah, itu saya bagusnya adalah ketua KSM-nya. Ketua KSM ada ya. Lalu di sini ada peningkatan kapasitas ya. Nah, di peningkatan kapasitas. Kalau di juknisnya, saya belum membaca persis juknisnya yang untuk Sandes. Tapi kalau juknisnya untuk sanitasi reguler dan untuk TPS 3R reguler, itu boleh menggunakan dana 5% itu untuk peningkatan kapasitas tukang. Ya. Jadi diperbolehkan untuk meningkatkan kapasitas tukang, tapi memang dibatasi, jumlahnya tidak semena-mena besar. Karena anggarannya juga kecil, ya kan? Anggarannya cuma sekitar 15 juta. Itu bisa aja dipakai. Jadi misalnya dipakai cuma hanya untuk makan minum sebesar misalnya totalnya misalnya 1 juta lah misalnya ya. Totalnya dari semua ini boleh aja, boleh bisa itu masuk. Itu siasati, kan itemnya kan tidak ada begitu, Pak. Kalau disiasati malah nanti takutnya saya ini Bu, takutnya nanti malah agak riskan saya. Lebih baik catat aja nggak apa-apa, bisa masuk kok ke 5%, boleh. Boleh bisa. Ya, bisa. Nah, terusnya juga tadi yang ketiga adalah buku swadaya ya. Tentang yang tadi ya, yang swadaya, buku kas umum ya. Ya, buku kas umum ya. Ada di KSM, Pak. Oh, buku-buku yang ada di KSM. Pada dasarnya gini, Bu. Buku kas umum yang saya bikin, ini adalah buku kas umum yang umum. Iya. Ya kan? Formatnya buku kas umum yang umum. Yang mungkin ada kalau Ibu beli di toko, ada yang folio tuh, yang buku kas umum itu sama seperti ini. Jadi intinya situ. Kedua adalah tentang tadi swadaya seperti kayak Ibu bilang, stempel swadaya segala macam itu masuk ke buku kas umum. Kalau saya bilang jangan masuk ke buku kas umum, kenapa? Jangan masuknya, itu masuk ke buku swadaya aja. Karena buku kas umum itu fungsinya adalah kita mengetahui persis sebetulnya seberapa besar anggaran yang sudah dipakai. Kenapa saya minta dipisah? Kalau mungkin tahun lalu bisa Ibu begitu, tapi kalau saya yang sekarang itu, maka itu sering banyak juga pertanyaan di BPK. Kok terjadi selisih nih? Terjadi selisih antara laporan keuangannya dengan Halo? Ya, dengar? Ya. Jadi terjadi selisih antara anggaran yang disediakan dengan anggaran yang dipakai. Karena buku kas umum itu nanti jadi panduan juga tentang bukti-bukti yang sudah dikeluarkan pada saat pelaksanaan program ini. Kenapa saya minta dipisah? Supaya nanti ada pemisahan buku.
Ada pemisahan. Jadi misalnya gini, karena tadi kan saya bilang di laporan keuangannya juga muncul itu nama swadaya. Nah, pada saat buku swadaya itu muncul, ada swadaya itu muncul, yang ditonjolkan adalah buku swadaya. Ini loh buku swadayanya. Itu Bu. Kalau saya sih begitu ya. Kenapa kemarin saya diminta juga sama teman-teman BPK itu seperti itu. Supaya memahaminya seperti itu. Jadi kalau saya bilang tadi di buku kas umumnya kalau bisa jangan masuk yang nggak usah masukin aja yang swadaya. Swadaya khusus di buku swadaya aja. Dipisahkan. Supaya nanti ketahuan ini karena buku kas umum itu fungsinya adalah untuk mengontrol apakah anggaran misalnya tadi ada total 300 juta ya. 300 juta itu kepake semua enggak? Gitu. Ya. Jadi bisa kepake semua enggak 300 jutanya tadi? Oke Nah. Pak, ini kita nyambung soal buku kas umum berkaitan dengan pengeluaran. Tadi kan pengeluarannya itu maksudnya saya. Apa kita bisa tambah dalam kita akhirnya tulis pengeluaran, terus di bawahnya sedikit itu kan pengeluarannya kita standar itu kan bahan material, terus ada alat upah, terus OPS 5%. Maksudnya saya bisa tambah kopnya di bawah tidak, sehingga pada saat KSM mencatat semua pengeluaran yang ada di buku kas umum acuannya pada noter akuntansi dia lebih terperinci. Oh boleh aja. Boleh aja. Boleh aja. Jadi untuk tracingnya mempermudah KSM untuk mentrace, boleh aja. Boleh. Terus Pak, berkaitan dengan tadi sambung dengan Pak TPL yang tadi ditanya, apakah bank itu memang kita kan terimanya ada dua ini ya dari dari KPPN sama dengan dari masyarakat. Iya. Maksudnya untuk penerimaan, apa bisa ditambah juga seperti itu? Boleh. Itu nggak apa-apa. Kalau yang sudah masuk ke bank tadi yang in cash, itu nggak itu nggak apa-apa karena yang dicatat di buku kas umum itu dalam bentuk yang cashnya ya. Jadi misalnya dicatatnya dalam yang cashnya itu nggak apa-apa, boleh, bisa. Iya. Ya. Oke. Tapi untuk buku bank Pak, untuk yang kita buka rekening kita tetap catat di buku bank rekening Pak. Iya. Buku bank rekening, yang buka rekeningnya kalau kan buka rekeningnya 100.000, otomatis dana sudah masuk kan dia nanti akan bertambah. Iya. Tapi hanya pengurangannya di administrasi pajak dengan. Iya. Jadi ya betul. Nah di buku banknya KSM itu pokoknya harus sama persis dengan buku bank Pak Bu ya. Jadi bentuknya, formatnya tuh harus sama dengan buku bank. Sehingga nanti catat misalnya ada administrasi bank itu catat semua. Iya. Hanya duplikasi lah istilahnya, duplikasi yang buku yang ada di bank. Iya, hanya membedakan banknya masuk kitanya keluar. Ya. Jadi gitu ya. Buku bank dengan buku banknya kita Pak. Ya, jadi itu ya. Iya. Oh iya, nomor bukti ya. Nomor buktinya tidak artinya nomor buktinya kan tidak, kalau menurut saya itu Pak, kalau saya pengertiannya kalau uang masuk 01 UM, terus kita kan artinya maksudnya tidak harus yang seperti ini toh Pak. Enggak, gini, kalau uang masuk, uang keluar, kalau uang masuk itu biasanya kan dari bank Bu. Ya kan? Nomor buktinya itu nomor bukti receive barang bank. Supaya kita tracingnya juga gampang. Boleh tambahnya dengan ada uang masuk, ditambah di dalam kurungnya sebelahnya nggak apa-apa. Tetapi yang paling penting adalah receive banknya tadi. Itu yang paling penting. Pak, mungkin cuma sebentar sekali. Pak, ini berkaitan dengan buku kas umum tadi. Kalau untuk buku OPS yang 5% itu, kalau untuk pengeluaran untuk OPS yang 5% fisik itu, untuk buku kas umum kita tulis saja pemindahan buku ke buku OPS. Nggak usah. Ini diperincinya di buku OPS 5% saja toh. Kalau untuk nggak usah pakai ada tulisan, nggak usah pakai ada tulisan pindah buku, nggak usah. Kata pemindahan. Nggak usah ada tulisan pindah buku. Jadi buku OPS ini hanya untuk men-tracing yang ada di buku OPS. Kalau misalnya mau pakai ada tulisan bahwa lebih rincinya ada di buku OPS silahkan, nggak apa-apa. Di uraiannya ya, misalnya di uraiannya tadi, sorry tadi mana? Nih di uraiannya ini, misalnya untuk uraiannya di sini tambahannya adalah di buku OPS nanti tambahannya silahkan aja. Di uraiannya, tetapi nggak usah ada tulisan pindah buku, nggak usah, ya.
Jadi hanya uraian, karena nanti di buku OPS ini adalah hanya kita untuk mengontrol, fungsinya ini ada mengontrol apakah OPS ini sudah sesuai atau tidak melebihi dari pagu yang sudah ditetapkan. Ya. Berarti di buku kelas umum tidak usah diperinci lagi kalau untuk Nggak, OPS, Pak. boleh, nggak apa-apa. Mau ditulis bahwa ini OPS, detail ada di sini, silahkan, nggak apa-apa. Tapi jangan tulisnya bilang pindah buku, Bu, jangan. Saya. Ya. Iya, Pak. Karena sama persis. Pak, ya. Pak, berkaitan dengan apa namanya RPD ini kita bisa lebih terperinci tidak? Maksudnya kalau untuk kebutuhan kita lebih terperinci lagi ditulis bisa tidak, artinya kalau menurut saya pembukuan yang benar itu nota satu ditansinya lebih diterperincikan sehingga pemahaman yang saya kan rata-rata kan maksudnya di bawah standar kalau menurut saya sih. RPD apa LPD, Bu? RPD, maksudnya buat RPD-nya kita buat lebih terperinci lagi, artinya ancam-ancamnya kita terperinci lagi, bisa tidak. Memang RPD itu harusnya terperinci, Bu. Nah, RPD itu harusnya terperinci. Oleh sebab itu RPD itu sudah ada di RPD tadi. Kan ada namanya di RPD. Nah, ini RPD satu lagi ya, RPD. Di RPD ini di blok besar coba. Ini agak digedein. Nah, di RPD ini kan lebih terperinci, terperinci, Bu. Di RPD ini harus sudah terperinci volume segala macam dan jumlah serta lebih terperinci daripada RAB sebetulnya. Jauh lebih terperinci dari RAB di RPD. Karena yang jadi patokan untuk pembuatan atau penarikan dana tadi itu RPD, bukan RAB. Ya. Jadi dasar dari RPD adalah RAB. Ya, dasarnya pembuatan RPD ada RAB. RPD ini harus lebih terperinci tadi kolom misalnya berapa jumlahnya, terusnya berapa volumenya, berapa nominal harganya. Ya, terusnya mau dipakai berapa banyak. Itu lebih terperinci lagi sebetulnya. Dipindahkan sebetulnya, cuman ada lebih terperinci lagi dari RAB. Nah, nanti baru dari RPD ini bentuklah RPDB. Karena dari RPD ini baru kelihatan nanti. Oh, ini yang dibutuhkan adalah pertama untuk material adalah misalnya untuk bikin landasan batu kalinya, misalnya batu kali dan sebagainya. Ini untuk pertamanya. Lalu nanti tahap keduanya baru apa gitu istilahnya, nanti baru ketahuan di situ. Lebih ketahuan gitu istilahnya ya. Walaupun sebetulnya dari RAB juga bisa ketahuan, tapi ini lebih ketahuan lagi. Gitu, Bu. ya. Harusnya lebih terperinci, memang RPD itu jauh lebih terperinci. Iya. Daripada RAB, patokannya RAB. Iya. Ya. Betul. Iya. Oke. Oke, begitu sudah, Pak. Ada lagi? Silakan. Oh, ini. Buku swadaya KSM itu apakah harus dirinci pekerjaan swadayanya apa saja? Contoh kalau swadaya pekerjaan itu galian, apakah harus dirinci jenis tanah, berapa meter kedalaman? Oh, enggak perlu. Enggak perlu, misalnya galian. Enggak usah sampai dirinci begitu, tapi kalau mau dirinci ya silahkan. Tapi kalau enggak usah dirinci enggak apa-apa. Tapi misalnya galian untuk buat tangki septiknya, ya kan? Nah, ini galiannya diperkirakan berapa ini? Kalau dinominalkan, itu aja yang penting. Dengan galian sebesar misalnya 10 kali 10 kali dalamnya berapa? Berapa? 2 kali 1 misalnya, lebar 2 kali 1, panjang kedalamannya misalnya 2 meter misalnya ya. Atau 1,5 meter atau 2 meter. Nah, ini diperkirakan nilai nominalnya kalau misalnya dikerjakan sendiri dengan ada rupiahnya itu berapa, gitu aja. Nggak usah pakai ini jenis tanahnya apa segala macam, nggak usah. Ya, kalau mau silahkan, cuman kan banyak amat catatannya nanti. Ada lagi? Mana Bu Ipon? Dari Pak Isnarto, apakah dipahami Bu? Ayo silahkan, siapa lagi?
Santai aja ya sambil ngopi, saya aja sambil ngopi. Bu Ivon mungkin bisa di unmute dulu kalau mungkin ada yang mau menanyakan ke narasumber. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Ya, Bu Ivon. Di videonya bisa di unmute dulu, Bu. Itu yang dari chat udah semua. Dari chat. Ini ada pertanyaan dari Pak Berti Pak dari Manggarai Timur. Berapa nominal saldo kas maksimum sebelum mengajukan RPDB berikutnya? Nah itu kalau soal itu tergantung dari sebetulnya kita bisa memperkirakan untuk bisa mencairkan dana sebelum berikutnya RPDB berikutnya itu butuh waktu berapa lama? Karena kan pada saat mau mencairkan RPDB berikutnya, penarikan berikutnya, bukan pencairan ya, penarikan berikutnya. Sekarang kan yang satu nih, misalnya, besok yang kedua itu berapa lama? Satu, berapa lamanya adalah yang harus kita hitung verifikasi dari Faskap atau dari PPK. Berapa lama? Hitunglah 1 hari verifikasinya. Kedua, kita ke banknya. Setelah ke bank, kita misalnya lagi baru penarikan, kita narik, ya kan? Nah, itu bisa berapa lama? Hitunglah misalnya 3 hari. Nah, kita bisa memperkirakan 3 hari. Adakah 3 hari ini anggaran yang kita harus butuhkan, kita siapkan? Itu aja. Ya, jadi standarisasinya nggak ada, tetapi bisa kita perhitungkan dari situ. Misal hitunglah misalnya untuk penganggaran 1 minggu sebelum penarikan berikutnya. Boleh nggak apa-apa. Misalnya dalam 1 minggu ini kita butuh anggaran untuk tukang dan segala macam misal 4 juta atau 5 juta. Batasan itu adalah 5 juta. Begitu udah sampai 5 juta, kita bikin RPDB-nya, kita langsung ke Faskap untuk diverifikasi. Dan LPJ dari pengeluaran dana, pengeluaran dana, laporan pengeluaran dana yang sudah diambil kemarin. Yang akan diverifikasi, akan dilihat bukti-buktinya. Ya. Cik. Jadi itu. Ya. Pak Yanus, Paham? Bisa? ada yang tanyakan lagi, Pak? Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya. Yang dimaksudkan saya tadi Pak, misalnya mau mengajukan RPDB 2 ini, kas yang ada di KSM, nominal minimal uang itu maksudnya maksimal uang itu berapa? Katakan tidak boleh kas yang ada di KSM itu 10.000 untuk mengajukan RPDB 2. Maksudnya mungkin ada standar maksimal kas KSM-nya. Kalau standarnya nggak ada, Pak. Standarnya nggak ada, ya. Tetapi itu standar kebutuhan. Misalnya gini tadi saya bilang, maksimal kasnya untuk kebutuhan 1 minggu karena kita bisa memperkirakan untuk pencairan tahap berikutnya, penarikan tahap berikutnya kita membutuhkan proses kurang lebih 1 minggu misalnya. Ya, berarti dalam 1 minggu itu kita kan tetap harus punya anggaran, punya dana nih. Dana satu mungkin buat kalau misalnya beli material, kedua misalnya kalau untuk bayar tukang, atau material sudahlah misalnya untuk bayar tukang. Jangan sampai dana belum ditarik dari bank, ya belum bisa ditarik dari bank, tetapi kita harus bayar tukang, mau bayar dari mana? Uangnya sudah keburu habis.
Jadi jangan sampai habis, benar-benar habis dulu, baru narik. Akan berhenti tuh, processing konstruksinya berhenti. Ya kan? Betul nggak Pak? Jadi adalah pertama, Bapak harus bisa memperkirakan dulu, 1 minggu itu butuh anggaran berapa nih 1 minggu ke depan? Sebelum Bapak narik, misalnya. Ya, misalnya butuh dana 4 juta nih misalnya ya. Berarti dana di cashnya KSM, cash KSM itu maksimal paling besar adalah 4 juta. Begitu masuk 4 juta, teman-teman harus sudah bisa bikin LPD-nya, laporan pertanggungjawaban, laporan penggunaan dananya dan RPD RPDB 2-nya. Jadi RPDB 2 langsung disusun, LPD-nya juga sudah ada, bukti-buktinya sudah lengkap, diserahkan ke Paskap untuk diverifikasi, lalu nanti dibawa ke PPK untuk dibukakan log banknya, sehingga bisa ditarik lagi duitnya kan untuk yang RPDB 2-nya. Betul kan Mas? Oke Kak? Betul ya? Begitu ya? Sehingga pada saat nanti dana itu cair, tidak kosong sama sekali dana di kas di KSM. Paham ya? Jadi standarnya memang tidak ada, tapi standarnya itu ditentukan sendiri oleh KSM berapa kebutuhan, karena kebutuhan itu masing-masing. Kebutuhan itu masing-masing di setiap KSM, di setiap lokasi itu masing-masing. Kita nggak bisa bikin harus 500.000 ya, padahal kebutuhannya lebih daripada segitu pada saat 1 minggu itu. Misalnya maksimal misalnya 4 juta lah, kita bisa pastikan lah ya maksimal. Berarti patokannya adalah misalnya kalau dana tadi di cash di KSM tinggal 4 juta, berarti teman-teman udah langsung bikin RPDB 2 dan harus mempersiapkan LPD-nya. Ya, oke ya? Kira-kira gitu. Udah, oke? Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Masih ada setengah jam lagi. Saya hanya ingin ini aja nih, membuat contoh. Mungkin saya cuma adanya di ini ada di handphone, bisa di zoom handphonenya ya nanti, supaya dalam LPD-nya laporan pertanggungjawaban laporan penggunaan dananya bisa, buktinya bisa ini di sini bisa nih. Ini yang di handphone gini, nah, kurang lebih ini ya. Nanti dalam pembuktian kwitansi dan notanya seperti ini ya taruhnya ya. Jadi jangan tercecer. Oke, ke sini ya. Gini ya. Oh, oke. Ya. Ya, halo ya. Ini ya, kayak gini ya. Jadi harus 1 lembar nota, terusnya kwitansi. Ini untuk pengeluaran pengeluaran. Nah, sedangkan yang ada nota ini hanya kalau toko. Sedangkan kalau untuk beli material dari alam, misalnya contoh batu kali, pasir, itu dari alam, tidak perlu nota, cukup kwitansi. Ya. Jadi nota ini kalau memang kita belinya dari toko. Paham ya? Jadi kalau beli dari toko itu perlu nota. Nota itu adalah bukti kita pesan barang. Kwitansi adalah bukti kita mengeluarkan uang. Nah, yang tanda tangan di kwitansi siapa? Tanda tangan di kwitansi adalah yang punya toko, bukan KSM. Ya. Jadi tanda tangan kwitansi dan tanda tangan di nota dan yang tanda tangan di kwitansi harus sama, bukan sama orangnya, mungkin bisa saja berbeda, tapi yang paling penting adalah toko, itu adalah yang punya toko. Ya. Dan yang kedua adalah misalnya contoh untuk HOK, pekerja. Pekerja kalau misalnya yang setiap minggu kita bayar pekerja, kita tidak perlu semua pekerja tanda tangan atau dikasih kwitansi. Berapa banyak materai yang kita butuhkan kalau misalnya setiap pekerja kita kasih kwitansi. Cukup 1 orang yang mewakili yang ada di dalam kwitansi pekerja tadi, bukan KSM,
bukan bagian dari KSM, tapi dia bagian dari pekerja. Ya. Misal contoh, kita kasih siapa nih namanya. Asal ada, dan yang penting adalah bukti absen dan bukti dia nanti akan tanda tangan penerimaan uangnya, nilai uangnya nominalnya. Jadi ada bukti absennya, ada bukti dia jumlah nominal uangnya berapa yang diterima. Nah, nanti di jumlah total misalnya ada 10 pekerja, 10 misalnya kali satu minggu dia terima uang 700.000 misalnya ya, satu orang kali 10 berarti 7 juta. Berarti kwitansinya cukup 7 juta rupiah, yang nerima itu salah satu yang mewakili untuk membagi dan bermaterai, seperti itu. Di covernya dengan tadi bukti absen dan tanda tangan dari setiap pekerja. Oke ya? Ada tanya? Ada lagi Bapak Ibu? Iya, silakan. Iya Pak, ini berkaitan dengan kalau pembayaran kepada supplier ini kita bisa transfer tidak? Boleh transfer. Karena kalau menurut pengalaman saya, kalau transfer itu mungkin lebih aman. Boleh transfer, tapi tetap harus ada kwitansi ya. Ya, slip transfer. Enggak hanya slip transfer, harus ada kwitansi. Jadi selain slip transfer harus ada kwitansi. Iya. Jadi kwitansi harus tetap ada, bukan hanya slip transfer, karena slip transfer itu bukannya sebagai bukti kalau di dalam laporan keuangan di BPK itu tidak sebagai bukti. Yang buktinya adalah kwitansi. Jadi walaupun transfer ada slipnya, tetap datang ke toko untuk minta dibuatkan kwitansi. Ya, oke, nggak masalah kalau transfernya sih, bagus, aman jadinya kalau transfer ya, boleh silakan. Ada lagi? Halo Pak. Ya, silakan. Ini saya ingin tanyakan itu menyangkut hubungan antara pekerjaan fisik dengan pencapaian RPDB tadi Pak yang kedua tadi. Iya. Menyambung sedikit. Iya. Pak Betim. Bapak dari mana Pak? Saya dari Manggarai Timur. Desa Bimbingan Kolomanggo Nasata Padu. Videonya bisa diaktifkan? Videonya bisa diaktifkan Pak. Oke, siap. Oke, silakan. Jadi kan tadi kan tidak ditentukan standarnya berapa untuk melakukan penarikan yang kedua itu Pak. Ya. Dan yang saya ingin tanyakan untuk hubungan antara progres fisik kan kita lakukan pekerjaan kan buktinya adalah progres fisik itu kan Pak. Iya. Yang ingin saya tanyakan itu yang nanti kita laporkan RPDB itu dalam berkas itu adalah bentuk progres fisik berapa persen, standarnya berapa persen baru kita bisa lakukan penarikan, atau hanya dengan pengadaan bahan material saja itu kita bisa lakukan penarikan RPDB 2. Ya. Oke. Kalau untuk yang RPDB jadi RPDB 1, 2, 3 itu adanya di posisinya di termin 1, betul kan? Ya, Pak. Ya. Nah, yang membutuhkan progres fisik 60% dan segala macam itu adalah penarikan termin 1 nanti dan termin 2. Ya, sedangkan kalau RPDB-nya jadi penarikan penarikan dana dari bank ke KSM itu yang dibutuhkan tadi betul Bapak bilang adalah belanja barangnya, ya kan? Di backup dengan LPD namanya, laporan pertanggungjawaban dana, laporan penggunaan dana, LPD. Ya. Itu adalah bukti pengeluaran dananya. Misalnya tadi waktu penarikan pertama dari bank sebesar misalnya 50 juta. Dari 180 juta termin 1, tarikan pertama misalnya 70 juta lah misalnya. Nah, 70 juta itu harus dipertanggungjawabkan dengan laporan penggunaan dana. Yang ada bukti-buktinya tadi, ada kwitansi dan segala macam. Dilengkapi juga RPDB 2.
Ya, RPDB 2-nya mau ngapain nih? Mau belanja apa aja? Butuh apa aja? Dan berapa nilainya? Nah, itu Pak. Jadi yang dibutuhin itu untuk setiap RPDB-nya. Tetapi, kalau nanti pada saat mau termin 2-nya, yang dibutuhkan lebih banyak untuk dokumennya. Satu adalah dokumen fisik. Jadi kalau RPDB itu tidak perlu dokumen fisik harus. Syukur kalau misalnya di foto, misalnya terserah ya, mau ada dokumennya foto tapi tidak wajib sebetulnya. Misalnya di foto ini udah bangunannya udah sampai sini ya silahkan, tapi tidak terlalu wajib. Yang wajibnya nanti pada saat termin 2. Pada saat termin 2, penarikan termin 2 itu harus sudah 60%. Ya. Ya, 60% progres fisiknya. 50% yang udah siap dipakai. Dari total yang terbangun, yang akan dibangun, misalnya total yang akan dibangun di Manggarai ini berapa banyak? Berapa toilet? Halo Mas? Kalau yang di masing-masing desa beda-beda Pak. Iya, misalnya contoh ada berapa kira-kira? Ada satu aja. 25 unit. Nah, misal 25 unit, berarti minimal itu 13 yang sudah terbangun dan siap dipakai. Ya, itu untuk termin 2. Jadi minimal udah 13 unit yang sudah komtes, yang sudah commission test, yang sudah siap dipakai, 50%. Dan sudah 60% progres fisiknya, artinya di lain-lainnya juga sudah terbangun. Ya, itu kalau untuk penarikan tahap 2-nya. Tapi untuk RPDB-nya yang dibutuhin adalah LPD-nya tadi, laporan pertanggungjawaban atau laporan penggunaan dananya. Dana yang kemarin dikasih apa aja yang dipakai? Dipakai untuk belanja apa? Ini ada dan ini bukti-buktinya. Dilengkapi dengan RPDB 2. Kira-kira itu ya. Oke, bisa paham? Jadi kalau tadi dibilang berapa harus punya save money istilahnya ya, punya buffer money, kira-kira stoknya di KSM itu berapa? Saya tidak bisa memutuskan berapanya karena tadi setiap daerah beda-beda. Paling tidak saya minta keputusan itu di buffernya itu adalah untuk 1 minggu kebutuhan. Sewajarnya itu 1 minggu. 1 minggu kebutuhan 1 minggu itu harus sudah masih ada terstok di buku rekeningnya KSM. Misal contoh kebutuhannya untuk 1 minggu kurang lebih 4 juta atau 5 juta, yang paling minim lah, paling minim itu 7 juta misalnya atau 4 juta lah misalnya paling minim. Ya udah, stok begitu sudah mencapai titik 4 juta, dana di KSM tinggal 4 juta, teman-teman TFL membantu KSM untuk segera membuat LPD-nya dan membuat RPDB 2-nya. Gitu ya. Paham ya? Masih ada lagi? Oke? Ada lagi Bapak Ibu? Masih ada kisaran 10 menit lagi Bapak Ibu. Pak Victor, mungkin videonya di unmute dulu Pak. Audionya Pak. Gimana? Kalau yang dari chat gimana Pak? Boleh ada yang chat mana? Ada yang ini katanya Pak, ada dasar untuk konvensi swadaya galian itu apa Pak katanya?
Apa pakai Boleh pakai HOK. Dasarnya silahkan boleh pakai HOK. Kalau saya sih nyaranin pakai HOK aja. Misalnya galian tadi. Misalnya galian tadi membutuhkan 2 orang, berapa lama, misalnya 2 hari atau 3 hari, itu aja dasarnya. Ya. Karena bisa lebih terstandarisasi. Apalagi saya mau nanya Pak, di buku swadaya itu KSM harus dirinci. Oh enggak. Boleh dirinci, boleh juga tidak. Dirinci bagus, enggak juga nggak apa-apa. Dirinci bagus. Dirinci itu bagusnya dalam arti dirincinya lubangnya itu berapa kali berapa, kedalaman berapa, oke benar, itu bisa. Terusnya di situ diperkirakan jumlah HOK yang dibutuhkan berapa banyak. Nah, itulah yang terusnya diperkirakan nilai rupiahnya berapa yang sebagai swadaya masyarakatnya. Ada lagi. Udah tadi ini semua ya. Ya udah sih Pak, yang dicat udah semua. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oke. Ini ada pertanyaan kemarin beberapa saat yang lalu, pertanyaan gini. Pak, kalau misalnya setelah akhir program ada dana sisa, boleh nggak dikasih ke KPP? Jawabannya nggak boleh. Kalau ada dana sisa, kalau memang benar-benar sisa, ya sudah harus dikembalikan ke negara. Karena dalam juknisnya tidak boleh ke KPP. Oleh sebab itu, optimalkanlah dalam RAB. Nah, sebab itu saya bilang tadi, pada saat nanti Barjas, pentingnya Barjas itu adalah kita mengetahui persis nanti faktor kelebihannya di mana. Bisa faktor kelebihan dari penurunan atau perubahan harga, bisa faktor kelebihannya adalah dari pengurangan dari volume. Ya. Pada saat pengurangan dari volume tadi, itulah yang nanti diharapkan bisa mengubah secara general RAB-nya. Nah, pada saat merubah RAB itu nanti juga akan ketahuan. Begitu RAB berubah atau CCO kita bilangnya, pada saat akhir nanti ada perubahan RAB, itu baru akan ketahuan tuh sebetulnya masih ada sisa dana berapa. Nah, optimalkanlah RAB tadi, mau di kemana, mau apa. Kalau sampai sudah optimal terusnya ternyata masih ada sisa, ya mau nggak mau dikembalikan ke negara sisanya. Tidak bisa overalih ke KPP. Karena dalam juknisnya yang sekarang, yang juknisnya khusus Sandes, tidak menyediakan anggaran buat KPP. Oke ya, paham ya? Oke, Bapak Ibu udah paham semua? Untuk mengingatkan dari panitia untuk mengisi absen dan evaluasi materi manajemen keuangan ini ya. Oke, ada lagi nih Bapak Ibu? Pak Isnarto, bolehkah nomor handphonenya di-share, Pak? Boleh. Ya, di nomor berapa, Pak? 0821 0821 128 128 00829. 00829. Ya. 0821 128 00829. Ya, udah saya share di chat Bapak Ibu nomor telepon Pak Isnarto. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, mungkin bisa langsung chat ke atau WA atau telepon langsung ke Pak Isnarto. Oke, mungkin kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Isnarto mungkin Ya.
mungkin ada Oke. rangkuman atau apa Pak buat Nah, intinya di sini adalah pentingnya dari pertanggungjawaban keuangan ini sangat penting, teman-teman, karena akhir penilaian dari setiap program itu adalah pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban. Salah satunya adalah laporan pertanggungjawaban keuangan, ya. Selain tadi Barjas dan progres dari fisik tadi adalah dari Barjas. Jadi sebagus apapun, pokoknya ingat ya dari teman-teman semua, sebagus apapun itu program, sebagus apapun kita berbuat, kalau misalnya laporan pertanggungjawabannya itu jelek, kita akan punya masalah di kemudian harinya. Oleh sebab itu, kita harapkan kita akan sudah optimal bagus mungkin untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan baik. Program ini kita laksanakan dengan baik, juga harus ditopang dengan laporan pertanggungjawaban yang baik, sehingga semuanya berakhir dengan baik. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih teman-teman. Salam kenal sekali lagi, yang belum kenal dan yang sudah kenal tambah kenal lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di NTT nanti. Kalau misalnya saya punya kesempatan ke NTT, kita bisa bersaudara istilahnya ya, kita bisa bersahabat. Sekali lagi dari saya, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sesi materi manajemen pengelolaan keuangan telah berakhir. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah mengikuti meeting Zoom ini dengan baik. Nanti kita akan masuk untuk sesi kedua dengan materi operasional dengan pemeliharaan dengan pemateri oleh Ibu Egis. Nanti registrasi akan kita buka jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Mungkin sebelum keluar, untuk absensi dan evaluasinya saya ingatkan lagi Bapak Ibu untuk diisi kembali. Oke. Untuk Pak Isnarto, kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan. Saya sebagai moderator pada sesi ini mengundurkan diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman ya. Udah. Bapak Ibu ya, evaluasi dan absensinya bagi yang belum kami tunggu 5 menit. Kalau yang sudah bisa di